Yogyakarta sering disebut Jogja istimewa. Kenapa istimewa? Ya, salah satunya memang adanya undang-undang keistimewaan. Istimewa di Jogja itu ada banyak hal. Kalau menurut sih ada 5. Tetapi memang yang terkenal bahwa Jogja itu adalah satu-satunya provinsi atau setingkat provinsi, pemerintah daerah setingkat provinsi yang gubernurnya itu otomatis diangkat dan dia adalah raja. Artinya di negara Indonesia itu yang punya raja dan punya rakyat ya daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang istimewa yang pertama. Kemudian istimewa yang kedua, kebanyakan tanah di Jogja itu dikuasai oleh keraton, dalamnya Raja Jogja. Itu keistimewaannya, sehingga banyak sekali tanah-tanah keraton yang dipakai untuk pendidikan, untuk pasar, bahkan untuk kantor-kantor pemerintahan dan sebagainya. Itu salah satu keistimewaan di Yogyakarta yang mungkin banyak orang sudah tahu, tetapi itulah keistimewaan di Yogyakarta. Jogja itu adalah kota yang unik. Banyak sebutan kota di Jogja. Ada kota pelajar yang sudah lama dikenal. Ada kota budaya. Ada kota pariwisata juga, karena Jogja adalah pariwisata nomor 2 setelah Bali kan. Di Jogja juga kota budaya, sekarang kota kuliner. Kuliner di Jogja itu apa ada aja, itu unik. Bahkan kota pameran juga ada di Jogja. Kemudian keunikan yang lain di Jogja itu, terutama di kota ya, itu hampir di gang-gang di Jogja itu penuh dengan masyarakat, dan di situ keunikan para budayawan ada di gang-gang yang ada di Jogja. Untuk peserta Rakernas yang nanti akan berangkat ke Yogyakarta, banyak wisata di Jogja yang harus teman-teman ketahui ya. Untuk pantai itu, dari pantai yang ada di Kulon Progo sampai Bantul, kemudian sampai Gunung Kidul, ada puluhan pantai yang bisa dikunjungi. Dari pagi lihat sunrise ataupun sunset, kita bisa menikmati di sana. Memang ombaknya agak luar biasa tantangannya, tetapi sungguh nikmat untuk dinikmati. Di sisi timur kota Yogyakarta, yaitu di Gunung Kidul, banyak sekali terbentang pantai-pantai yang indah-indah, baik itu untuk mandi, untuk nyelam, itu bisa dinikmati di sana. Kemudian di daerah gunung di Jogja terkenal dengan gunung berapinya, juga di lerengnya bisa dinikmati, bisa untuk kemah. Tidak hanya siang hari, malam hari pun Jogja bisa dinikmati. Dari Jogja lantai 2 ya, yang kita sebut dengan di Gunung Kidul, Jalan Wonosari, di sana ada Bukit Bintang, yang itu kalau kita bisa menikmati dari sore, kita melihat matahari tenggelam, kemudian lihat Jogja dari atas, itu luar biasa indahnya itu kalau dari sisi malamnya. Kemudian di kota Yogyakarta malam juga banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun tontonan yang bisa dilihat, dinikmati. Pokoknya Jogja itu ngangenin. Kalau untuk kuliner banyak juga sih Jogja, karena setiap orang butuh makan, maka kuliner di Jogja luar biasa banyaknya. Tetapi saya tidak akan menyebut kuliner apa ya, tetapi mereknya apa, tetapi yang bisa dinikmati di Jogja terkenal dengan gudegnya, dengan bakpianya, hampir sepanjang jalan ada itu di Jogja. Kemudian kalau teman-teman pergi ke daerah Bantul, di sisi selatan Bantul ada kuliner namanya sate, Mas. Kalau
ke Jogja tidak merasakan sate kelatak itu, wah iman-iman, karena sate kelatak itu nikmat sekali, bisa dinikmati. Harganya juga kalau di Jogja itu kan sangat-sangat terjangkau. Jogja itu yang mahal hanya properti, Mas. Tapi kalau makan itu murah. Ya, di Bantul ada kelatak, sate kelatak, kemudian di sana juga ada makanan khas. Ada bayek tumpuk, kemudian kalau kita ke Kulon Progo itu ada nama khasnya geblek. Itu geblek juga makanan khas di daerah Kulon Progo, itu juga nikmati. Kalau kita ke daerah utara, ke daerah Sleman, jangan lupa jadah tempenya, itu nikmat. Kalau kita ke Gunung Kidul ya yang nikmat itu tiwul dan gadotnya. Di sana juga bisa kita nikmati. Itu untuk kuliner-kuliner yang agak jadul. Di Kota Gede, di Bumi Mataram itu ada makanan khas namanya kipo. Itu tidak tahan lama tapi bisa dinikmati langsung. Muhammadiyah di DIY itu sangat dinamis sekali. Jadi kalau sangat kita rasakan itu saat mau pemilihan pengurus pimpinan, itu sangat kita rasakan dinamisasi ya bermuhammadiyah. Di level wilayah, di level daerah itu sangat kelihatan sekali antusiasnya. Kemudian memang agak berkurang ketika muscap, musyawarah cabang, apalagi ranting. Nah di Jogja itu keunikan bermuhammadiyah itu karena DIY itu daerah kecil. Hanya ada 4 kabupaten dan 1 kota. Kota itu kota yang kecil dikelilingi 4 kabupaten. Itu juga unik juga. Pimpinan-pimpinan yang ada di kota itu banyak yang dari luar kota atau dari luar daerah. Dari luar kota itu masuk ke kota menjadi pimpinan, walaupun domisili di daerah, tetapi aktivitas bermuhammadiyahnya di kota. Itu salah satu keunikannya itu, karena kita kecil hingga terjadilah Muhammadiyah yang semacam itu. Di Jogja kalau teman-teman mau istilahnya melihat sejarah Muhammadiyah, sudah ada Museum Muhammadiyah yang kebetulan ada di dekat kampus 4 UAD Ring Road Selatan ya. Di sana kita bisa melihat bagaimana perkembangan Muhammadiyah. Kemudian tempat-tempat sejarah di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu kan lahirnya di Jogja, tapi berkembang pesat bagus di Jawa Timur ya. Nah, karena sebagai tempat lahir Muhammadiyah tentu banyak sejarah yang ada di Jogja. Salah satunya Langgar Kidul yang ada di Masjid Gede Kauman, dan tentu masjid itu sendiri juga yang merupakan awal cikal bakal Muhammadiyah berdiri di sana. Kemudian kita juga bisa melihat kantor Muhammadiyah pertama di Jogja di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, itu bisa dikunjungi, sejarah juga, itu legend betul itu. Tulisannya bahkan masih dirawat dengan baik. Untuk Lazis Daerah Istimewa Yogyakarta itu resmi di tahun 2010, tetapi sebelum tahun 2010, yaitu tahun 2008 sampai 2010 itu sudah ada namanya Rumah Zakat Muhammadiyah. Waktu itu ketuanya Bapak Wiyadi selama 2 tahun, kemudian ada Lazismu, maka berdiri Lazismu, kemudian selama 5 tahun diketuai oleh Bapak Muhammad Dai Iskandar. Itu periode pertama Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tampuk pemimpinan kedua dipegang oleh Bapak Cahyono yang sekarang menjadi Wakil Ketua PWM, periode yang kedua berarti ya. Nah ini periode yang ketiga saat ini, itu dipegang oleh Mas Jeffrey Fahana. Kemudian dari pimpinan satu ke pimpinan yang lain, memang kalau kita lihat karena di DIY itu daerah kecil, yang sangat kami senang adalah koordinasinya cepat gitu ya, sehingga Lazismu DIY insya Allah kami tetap komitmen kompak untuk senantiasa berkiprah di filantropi di Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta.